Orang yang hendak makrifat kepada Allah itu, apabila dia dapat musibah, apapun bentuk musibahnya, dijadikannya hari raya. Tuan-tuan sekalian, dia senang, dia gembira. Kenapa dia gembira? Kenapa dia senang? Karena dia menganggap musibah itu adalah mempercepat jalannya untuk mencapai mendapatkan ma'rifatullah. Li'anna biha safa'a qulubihim min kadaratil aghyar. Karena dengan itu kesusahan, kesulitan, bersih hati mereka dari kekeruhan-kekeruhan hati mereka itu. Bila sudah susah hati, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka akan semakin bersih, hati mereka akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan orang yang mendapat musibah itu, tuan-tuan sekalian. Maka pada hikmah yang ke-174 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, urudul faqah a'yadul muridin. Bermula datangnya kesusahan itu merupakan hari raya orang-orang muridin. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-174. Wurudul faqati a'yadul muridin. Bermula datangnya kesusahan itu merupakan hari rayanya orang-orang muridin. Siapakah muridin itu? Murid, jamaknya muridin. Muridin itu adalah orang-orang yang dalam perjalanannya untuk mencapai ma'rifatullah, itu disebut dengan muridin, atau disebut dengan salikin, orang-orang yang suluk. Maka manusia itu terbahagi kepada 3 golongan, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, dalam mengajarkan hikam ini dan dalam mempelajari serta mendengarkan ceramah-ceramah hikam ini, dengarkan baik-baik supaya jangan salah faham. Terkadang ada satu hikmah itu ditujukan kepada golongan tertentu sehingga membuat kita heran dengan keterangan-keterangan itu. Akan tetapi walaupun demikian, tetap kita simpulkan dalam penutupan itu supaya yang mendengar tidak salah faham dia. Banyak orang menyangka, mengatakan bahwa hikam ini adalah bukunya orang-orang Jabariyah. Oh, tidak, salah dia. Maka tadi sebutkan bahwa manusia itu terbahagi kepada 3 golongan, tuan-tuan sekalian. Yang pertama awamul muslimin. Kelompok pertama adalah awamul muslimin, orang banyak. Mungkin seperti kita inilah, namanya awamul muslimin. Golongan yang kedua, kelompok yang kedua disebut dengan al-muridin atau as-salikin, orang-orang yang menjalani satu perjalanan untuk mencapai ma'rifatullah, disebut dengan muridin. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga disebut dengan al-wasilin atau al-arifin, yaitu yang sudah sampai atau kelompok yang sudah dapat ma'rifatullah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi tadi disebutkan bahwa datangnya musibah, hal-hal yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan hati, itu merupakan adalah hari gembira, hari rayanya orang-orang muridin. Artinya, tuan-tuan sekalian, golongan ini mereka akan bergembira, mereka bersukaria, bahkan mereka jadikan hari raya
ketika atau apabila mereka ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nasi man masarratuhu wa farahuhu biwujudi hazzihi wa naili syahawatihi wa gharadihi, wa hadha halu ammatil muslimin alladzina laysa lahum himmatun fi ma'rifatillahi ta'ala. Sebahagian manusia ada orang yang kegembiraannya itu dengan adanya bagian dicapai keinginannya dan maksudnya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebahagian manusia ada yang kesenangannya itu, ada yang kegembiraan itu apabila tercapai cita-citanya. Gembiralah dia. Apabila dia sehat, dia senang. Dia berdoa minta kekayaan, minta harta yang banyak, Allah berikan harta, dia senang. Dia minta jabatan, Allah berikan jabatan, dia pun senang. Jadi sebahagian manusia, tuan-tuan sekalian, ada yang kegembiraannya itu di waktu dia mendapatkan apa yang diingininya itu. Inilah keadaan umumnya manusia itu. Jadi umumnya kita ini seperti itu. Orang yang tidak ada keinginan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan hidupnya itu. Karena kalau ditanya tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah ma'rifatullah, tak ada lain lagi, itulah dia tujuan yang sebenarnya. Kalau kita ditanya tujuan hidup kita adalah ma'rifatullah, dan kebanyakan orang awam, mungkin semuanya, mereka tidak ada keinginan untuk mencapai ma'rifatullah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi orang seperti ini kegembiraannya apabila dapat yang diinginnya itu, dia pun gembira. Duduk-duduk dia, kalau orang-orang awam nih modelnya duduk dia, minum kopi dia, duduk ke sana di sini di warung-warung minta sugong. Nah, tengok itu. Dia tak topek dia. Itu yang pertama. Wa minhum man masarratuhu wa farahu bil faqati wasyiddah. Dan ada lagi sebahagian manusia yang kegembiraannya itu, kesenangannya dengan kesusahan dan kesulitan. Terbalik dia, tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang kita baca pada hikmah yang ke-174 ini, Wurudul Faqah A'yadul Muridin. Orang ini bila dapat kesulitan, kesusahan, dia pun gembira, tuan-tuan sekalian. Bahkan mereka jadikan musibah-musibah yang menimpa mereka hari raya bagi mereka. A'yadul Muridin, a'yad, mereka jadikan hari raya. Inilah keadaan orang-orang yang disebut muridin namanya, atau orang-orang salikin, orang-orang suluk itu. Allazina himmatuhum ma'rifatullahi ta'ala, yang adalah keinginan mereka itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang hendak makrifat kepada Allah itu, apabila dia dapat musibah, apapun bentuk musibahnya, dijadikannya hari raya, tuan-tuan sekalian. Dia senang, dia gembira. Kenapa dia gembira? Kenapa dia senang? Karena dia menganggap musibah itu adalah mempercepat jalannya untuk mencapai, mendapatkan ma'rifatullah. Li'anna biha safa'a qulubihim min kadaratil aghyar. Karena dengan itu kesusahan, kesulitan, bersih hati mereka dari kekeruhan-kekeruhan hati mereka itu. Bila sudah susah hati, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka akan semakin bersih, hati mereka akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan orang yang mendapat musibah itu, tuan-tuan sekalian. Fatarahum yu'siruna al-faqra 'alal ghina wasyiddati 'alal rakha wasyiddata 'alal rakha wadh-dhulla 'alal 'izzi wal marad
ala sihah. Maka engkau lihat orang itu, maksudnya orang muridin ini tuan-tuan sekalian, mereka memilih hidup fakir daripada kaya, mereka memilih susah daripada senang, hina daripada mulia, sakit daripada sehat. Kenapa pula mereka memilih hal demikian? Kenapa mereka lebih suka sakit, miskin dan lain-lainnya? Karena bagi mereka itu waktu sengsara, hati mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. idh yahsulu lahum bidzalik riqqatun fil qalbi wa qurbatun min rabbihim. Karena hasil yang demikian, sebab kesengsaraan yang menimpa mereka itu, tuan-tuan sekalian, kelembutan dalam hati mereka dan kedekatan dari Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, orang muridin ini yang ditujunya itu adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Maka apapun yang menyegerakan, menyampaikan mereka suka, mereka senang, mereka gembira, tuan-tuan sekalian. Apapun musibahnya, kalau itu yang menyegerakan, menyampaikan mereka kepada ma'rifatullah ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah atas mereka selawat dari Tuhan, salawatun min rabbihim. Ini ayat ini selalu kita baca, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dan atas mereka itu selawat dari Tuhan yang Maha Esa. Orang yang diberi Allah musibah, tuan-tuan sekalian, kesusahan, kesulitan dan sebagainya, lalu mereka terima musibah-musibah itu dengan sabar, maka Allah berikan kepada mereka salawatun namanya. Beberapa salawat, maknanya itu beberapa salawatun, yang kata Imam Al-Ghazali mengatakan satu salawat saja dari Allah yang diberikan kepada kita itu lebih baik dari amal kita seumur hidup kita. Satu salawat, kata Imam Ghazali, satu salawat itu lebih baik amal sepanjang hayat kita. Ini disebutkan salawatun, beberapa salawat. Sedangkan satu salawat itu pahalanya lebih dari amal-amal ibadah kita, sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan rahmat dan orang itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh karena itu kaum salikin ini, kaum muridin ini, mereka dapat satu musibah, mereka anggap itu hari raya. Patutlah kenapa anggap musibah yang menimpa mereka itu mereka anggap hari raya, karena banyak dapat selawat dari Allah, dapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, musibah menimpa kita, sabar kita menerimanya, menghadapinya, kita akan dapat salawat, dapat rahmat dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah mereka menjadikan musibah-musibah itu sebagai hari raya mereka, gembira dengan musibah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha
illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa orang yang beriman dari suatu keletihan min nasab, apa saja sebabnya, kita berusaha, kita berniaga, dan lalu kita letih, ya, kita berusaha mencari yang halal, lalu kita letih kita, tuan-tuan sekalian, min nasabin wala wasabin, sesuatu yang sakit, yang menyakiti tubuh, apa saja yang sakit itu di tubuh, di badan kita ini. Dan tidak menimpa pada orang beriman itu ham, artinya risau bawaannya itu, risau dia, ada saja buat kerisauan hatinya. Tidak menimpa atas orang mukmin itu hazan, hazan itu artinya kesedihan, apapun yang telah hilang daripadanya sedihlah dia, musibah juga. Tidak menimpa akan orang mukmin akan gangguan-gangguan azab orang lain atau kesusahan-kesusahan sehingga duri yang masuk ke dalam badannya, melainkan Allah telah menghapus dosa-dosanya itu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu hadis, kalau kita ditimpa hal-hal yang demikian dan kita bersabar, Allah akan hapuskan, hilangkan dosa-dosa kita. Kalau kita istighfar, belum tentu dihapus dosa kita. Tuan-tuan, kalau kita ditimpa musibah dan kita sabar, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita istighfar, belum tentu dihapus dosa kita. Kenapa? Mungkin belum cukup syarat-syaratnya. Kita berdoa, boleh jadi tidak dikabulkan doa kita. Kenapa? Mungkin saja waktu berdoa itu lisan saja, hatinya tidak ikut berdoa. Tetapi kalau kita ditimpa musibah, tuan-tuan sekalian, seperti macam-macam yang disebutkan di atas tadi, illa kaffarallah, melainkan Allah hapuskan dosa kita. Patutlah kenapa mereka jadikan musibah-musibah itu sebagai hari raya bagi mereka, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk mempercepat mendapatkan ma'rifatullah itu, dan itulah tujuan utamanya, diperlukan kebersihan hati dari dosa, diperlukan selawat, rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, berkata Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, man arada ay yablugha syaraf kulla syaraf falyakhtar sab'an ala sab'in fa inna as-salihin ikhtaruha hatta yablu sinamal amar. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, tuan-tuan sekalian, barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, maka hendaklah dia memilih 7 atas 7 perkara. Karena orang-orang soleh telah memilih sehingga mereka sampai ke puncak sinamal amar, ke puncak perkara yang artinya ma'rifatullah, tuan-tuan sekalian. 7 perkara atas 7 perkara. Yang pertama, ayyakhtaral faqra 'alal ghina. Mereka itu, tuan-tuan sekalian, memilih hidup susah daripada kaya. Kalau orang ingin ma'rifatullah tapi banyak punya harta, tentulah pikirannya hanya tertuju pada harta-hartanya itu. Sedangkan orang yang diberi makrifat itu hatinya bersih dari mengingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti pilih hidup itu fakir dari kaya, dari yang kaya itu, tuan-tuan sekalian. Ini dalam perjalanan, ya, ini dalam perjalanan. Jangan dicoba, tuan-tuan, dengarkan baik-baik, jangan salah faham. Jangan tuan-tuan coba, kalau begitu aku ingin miskin saja. Nanti mudaratnya datang, nanti tak sanggup tentang miskin itu.
Jadi orang muridin ini mereka lebih memilih miskin daripada kaya. Yang kedua, walju al shiba, dia memilih lapar dari kenyang, tuan-tuan sekalian. Makanya salah satu adab dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu makan sedikit, tak boleh banyak. Ya, khalifah yang tambah-tambah tengok-tengok ya. Walju ala shiba, dia memilih lapar dari kenyang. Lapar itu bukan kelaparan. Kalau kelaparan itu tak ada makanan, yang pengertian atau maksud dari lapar itu ada yang dimakan tapi menahan nafsu daripada kenyang, tuan-tuan sekalian, itu artinya lapar, bukan kelaparan. Yang ketiga, wadun ala raf atau al murtafi, dia memilih kedudukan yang rendah dari yang tinggi, tidak ingin jabatan. Nah, ini dia. Jadi kalau tuan-tuan di sini ini yang ingin jabatan itu awam namanya. Nah, yang kocik hati. Nah, yang kocik hati dia. Jadi orang-orang murid ini tak mau dia jabatan-jabatan, tak mau dia. Karena kalau dia jabatan akan memperlambat untuk sampai kepada ma'rifatullah. Yang keempat, wadzulla 'alal 'izzi, dia memilih kehinaan daripada kemuliaan. Yang kelima, wattawadu 'alal kibri, memilih tawadu atas takabur. Yang keenam, wal hazan 'alal farah, dia memilih sedih daripada gembira. Dan yang ketujuh adalah wal mauta 'alal haya, dia memilih mati daripada hidup, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau diberi pilihan, maka orang muridin ini memilih hal-hal yang demikian, tuan-tuan sekalian. Dengan memilih seperti yang demikian, memudahkan mereka untuk mendapatkan atau sampai kepada ma'rifatullah itu. Kalau kita, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan fakir, hati kita ini tidak banyak ingatan, tak banyak ingatan. Kalau kita banyak harta, rumah yang mewah, ya tuan-tuan, mobil yang mewah, hati kita tuh tertuju kepada harta-harta kita. Orang-orang zaman dulu penutup pintunya lidi aja, ditutup pakai lidi. Mau masuklah, apa yang nak diambil? Zaman sekarang ini semakin mewah rumahnya, bukan lagi gembok tapi cap ini atau mata, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena pikiran tertuju kepada harta-hartanya itu. Iya tuan, orang dulu tuh apanya penutup rumahnya lidi, iya, dan tak iya pula. Lidi aja kau ya, asal yang terbuka aja lah. Tuan-tuan sekalian, kesemuanya itu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bimakhtarahu Allah taala. Sebahagian manusia, tuan-tuan sekalian, ada kegembiraan, kesenangan mereka itu dengan apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini yang ketiga. Kalau dia sakit, dia senang, dia gembira. Kalau dia sehat, dia pun gembira. Dia miskin, dia kaya, ada jabatan, tak ada jabatan, biasa saja, tuan-tuan sekalian. Wa hadza halul arifin billahi ta'ala, itulah keadaan orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ada tiga golongan manusia, tuan-tuan sekalian. Pertama, golongan yang hendak nyaman saja, hendak senang saja hatinya itu. Hatinya hendak senang, gembira, bahagia saja. Mau sehat atau sakit? Jawabannya sehat. Mau kaya atau miskin? Jawabannya adalah kaya. Mau ada jabatan, tak ada jabatan? Jawabannya ada jabatan. Ini adalah awamul muslimin yang tiada pikirannya kepada ma'rifatullah. Yang kedua, golongan kedua, muridin, sebagaimana kita jelaskan tadi. Dan yang ketiga yang dituju, al-arifin atau al-wasilin. Golongan ini diakui Rasulullah, tuan-tuan sekalian, golongan yang ketiga
golongan yang kedua, golongan yang pertama, semuanya diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah nabinya orang awam. Ini tuan-tuan sekalian, Rasulullah itu adalah nabinya orang awam. Rasulullah itu adalah nabinya orang golongan muridin, dan Rasulullah merupakan nabinya orang wasilin. Jadi Rasulullah itu adalah nabi semua bangsa dan semua golongan manusia. Terkadang dalam doa Nabi mencontohkan, menempatkan posisi beliau pada golongan awam. Contoh doa, kata Rasulullah, salullaha al-afiyah. Itu hadis Rasulullah. Mintalah kepada Allah afiat. Apa afiat? Afiat itu adalah kesehatan, kesehatan jasmani, rohani, keselamatan dan segala macam, dari segala macam bencana, tuan-tuan. Ini namanya salullah al-afiyah. Ini adalah golongan orang awam. Disuruh mereka minta yang nyaman-nyaman saja, disuruh mereka minta yang senang, yang kaya, miskin, jabatan dan lain-lainnya, ada dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi menempatkan beliau nabinya orang-orang awam. Dalil tadi sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Ada lagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Itu doa Nabi, tuan-tuan sekalian, yang artinya, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat kelak kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tengok tuan-tuan sekalian, minta miskin semuanya. Ini golongan orang-orang muridin. Kenapa? Karena miskin itu lebih mudah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan sekalian. Jadi di antara kita, kalau ada yang miskin, itu lebih memudahkan kita untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak banyak yang diurus, tuan-tuan sekalian. Di akhirat pun mudah, karena tidak banyak hisabnya. Maka bertanyalah Aisyah kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di akhirat kelak. Limadza, kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau berdoa demikian, kata Aisyah. Rasulullah menjawab, innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifah. Karena orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dari orang kaya 40 tahun lamanya. Orang miskin tak hendak juga, kan begitu dia. Nampak betul lah awamnya tu, tak hendak dah. Udah jelas kata Rasulullah, uang miskin itu akan masuk ke dalam surga lebih dahulu 40 tahun lamanya. Ditanya, tuan anak kaya, anak miskin? Anak kaya juga. Itulah dia, orang awam itu begitu dia, tuan-tuan sekalian. Dan juga Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ini terkadang imam berdoa nih. Ini doa hebat nih, tuan-tuan sekalian, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan. Artinya, ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan, baik aku waktu sehat, baik aku waktu sakit, baik aku waktu gembira, waktu sedih, dalam kaya, dalam miskin, dalam ada jabatan, tak ada jabatan, berikan aku kebaikan-kebaikan. Kalau engkau, menurut engkau aku baik dalam sakitku, sakitkan aku. Jadi tuan-tuan, kalau belum pernah merasakan sakit, mintalah sakit pada Allah.
Ya, jangan sehat aja elok dah. Itu ada disebutkan dalam salah satu kitab itu, kalau Anda sakit jangan berobat. Lalu orang yang tidak faham mendikte, mengkritik, itu tidak betul. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan kalau engkau sakit berobatlah. Lalu kenapa kata ulama itu kalau engkau sakit jangan berobat? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, ini tidak ada percanggahan, ya, nama percanggahan. Benarlah Rasulullah katakan kalau engkau sakit susah engkau tu ibadah, berobatlah, ikhtiarlah. Adapun perkataan kalau engkau sakit jangan berobat, terkadang tuan-tuan sekalian, kita ini orangnya sombong. Ini ya, belum dapat jabatan dia diam saja. Udah ada jabatan dia bukan main hebat petantang-petentengnya. Ada orang sombong dia, tidak bisa dia menghilangkan keegoan dan kesombongan itu. Satu ketika sakitlah dia, dengan sakit tuh hilanglah sombongnya. Kalau macam gitu usah bubek lagi, ya. Kalau dengan sakit itu bisa menghilangkan sombong, yang payah menghilangkannya, itulah maksud alim tadi itu. Usah berobat lagi. Kalau sudah sehat, berobatlah. Ya tuan-tuan sekalian. Jadi kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam apa saja tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu kalau berdoa ta'liqunil khair, kalau berdoa kaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, sekiranya fulanah binti fulanah itu baik untukku, berikan dia kepadaku. Ya Allah, sekiranya pencalon aku sebagai anggota dewan ini baik untukku, luluskan aku. Tak berani Tuhan. Dia lebih suka ya Allah luluskan aku. Tak berani dia berdoa, ya Allah sekiranya mencalonkan aku anggota dewan baik untukku, luluskan. Kalau tidak, ya Allah jangan luluskan. Tak berani orang berdoa begini. Yang berani, ya Allah luluskan aku menjadi anggota dewan. Ya, ini dalam tempo 1 bulan lagi sudah ada pengumuman. Summa qala al-imam fil hikmatil khamisah wa sab'in ba'dal mi'ah, rubbama wajadta minal mazid fil faqah ma la tajiduhu fis sawmi was salah. Maka pada hikmah yang berikutnya menguatkan hikmah yang ke-174, yang artinya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang engkau mendapati dari tambahan pada waktu susah sesuatu yang kamu tidak dapati pada waktu puasa ataupun sembahyang. Patutlah orang-orang muridin ini memilih, mereka memilih waktu susah. Dulu pernah saya sampaikan, orang-orang sufi itu bila ditanya, tuan ni ingin cukup atau tidak cukup, maka mereka akan menjawab, dan mereka selalu berkeinginan dalam keadaan tidak cukup. Kenapa? Dalam keadaan tidak cukup itulah menguatkan adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang engkau mendapati dari tambahan pada waktu susah sesuatu yang kamu tidak dapati pada waktu puasa ataupun sembahyang. Kadang-kadang hati kita dekat kepada Allah waktu kita susah. Ada orang sehat, dia sembahyang, dia puasa. Ada orang tidak demikian, tapi dia sakit. Terkadang waktu sakitnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kualitasnya pun lebih elok waktu dia sakit. Dia sehat, dia sembahyang, kemudian dia puasa. Boleh jadi dalam sembahyangnya ada afat, celah-celah dia, penyakit-penyakit, ada ujubnya, ada rianya, sehingga tidak terima solatnya itu. Oleh karena itu orang yang sehat kemudian sembahyang dia, kemudian puasa dia, kan untuk mengingat Allah.
tidak sehebat ingat Allah kepada Allah itu berbanding orang yang sakit tadi. Tuan-tuan sekalian, ada orang sehat, ini sakit. Yang sakit ini sembahyang sunnah, dia tidak sembahyang sunnah. Ini sembahyang sunnah di puasa, ini tidak, tuan-tuan sekalian. Tapi waktunya sakit itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya diri itu pada Allah lebih kualitas, lebih dari orang yang sehat tadi. Itulah makna, maksud diantara kadang-kadang engkau mendapati dari tambahan pada waktu susah sesuatu yang kamu tidak dapati pada waktu puasa ataupun sembahyang. Itulah dia tuan-tuan sekalian, hikmah yang ke-174 dan hikmah yang ke-175. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung hikmah yang terusnya dan merupakan penutup dari pengajian kitab hikam kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.